Berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mbak Andaru bisa memimpin? Ya, silakan Mbak Andaru. Semuanya boleh berdiri. Posisi siap, tegak, dan hit. Sana Mbak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Andaru, silahkan semakin. Hari ini siapa yang sudah masuk ya? Mbak Nadif. Mbak Nadif sudah masuk. Mana Mbak Nadif? Iya. Mbak Nadif sudah sehat? Kemarin sakit? Iya. Puji syukur kita mendengar kepada Tuhan yang Maha Kasih ya. Dimana hari ini kita dapat berkumpul komplit satu kelas masuk semua. Jaga kesehatan, apalagi kalian sudah mau menghadapi AND. Sudah siap semuanya? Siap. Semua merasa senang? Senang. Di sini bersedih hari ini? Tidak ada? Coba mana senyumnya? Senyum semua ya. Terima kasih. Semoga hari ini anak-anak selalu bahagia, selalu baik-baik saja, bisa menjaga diri sendiri, bisa menjaga lingkungan yang bersih sesuai peraturan yang ada di kelas kita. Semua ingat tentang kesepakatan kelas? Saat belajar bagaimana mendengarkan guru. Gitu ya? Yang lainnya masih ingat kesepakatan kelasnya? Ingat ya, terima kasih. Jadi memang kesepakatan kelas yang kita buat di kelas ini untuk apa sebetulnya? Untuk kenyamanan, untuk kebahagiaan. Ya? Terima kasih. Nah, semuanya boleh yel-yel dulu ya. Kita punya yel-yel di kelas 5A ini. Silakan berdiri lagi untuk yel-yel. Bisa dipimpin ketua kelasnya. Mas Reza bisa memimpin ya. Yel-yel kelas 5A. 5A siap. 5A oke. Bergerak ke gunung kambing ambrol. Bocah sergap-sergap karakternya jempol-jempol. Semangatnya
Ayo. Kalimat majemuk setara. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Aku senang kalian masih ingat dengan pembelajaran kemarin tentang kalimat majemuk setara. Nanti kalian belajar. Kalimat majemuk setara terdiri dari 3 bagian. Ada kalimat majemuk setara yang kalimat majemuk setara berlawanan. Lalu kalimat majemuk setara yang ada pembedanya dalam kata penghubung. Jadi kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri dari berapa klausa? 2 atau yang jelas lebih dari 1. Bisa 3? Bisa. 3 klausa dijadikan menjadi 1 kalimat majemuk setara. Bisa ya? Bisa. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia materi berikutnya, masuk ke bab 2 ya. Masuk materi yang bab 2 ke unsur-unsur intrinsik cerita. Kita nanti akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Mungkin kalian masih asing ini. Ada apa? Kata unsur-unsur intrinsik. Intrinsik di sini ada in itu dalam. Berarti unsur-unsur yang ada di dalam, membangun dari dalam suatu cerita. Nanti akan kita dalami. Mungkin sekarang kalian masih bertanya-tanya apa ya unsur intrinsik. Nanti akan kita pelajari. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk menyimak permainan. Permainan ini terdiri dari 3 pertanyaan yang berbeda. Bisa disimak? Bisa. Ini materi kita unsur-unsur intrinsik cerita. Ini permainannya. Ada 3 pertanyaan yang berbeda. Sudah siap semuanya? Mengikuti? Jelas? Ya. Berikutnya. Pertanyaan 1. Abu buah yang memiliki biji tersebar di permukaannya. Biasanya berwarna coklat. Bijinya kecoklatan ya. Aku berwarna merah dan memiliki mahkota berdaun di bagian atas buah. Buah apakah aku? Jawab bersama saja karena ini permainan ya. Buah stroberi, coba kita cocokkan. Jawabannya betul, tepuk tangan. Berikutnya pertanyaan kedua. Aku memiliki bentuk bulat atau oval dengan ukuran besar dan berisi air, menyegarkan di dalamnya. Buah apakah aku? Ini ada pilihannya. Ada buah apel, buah jeruk, buah kelapa. Kelapa ini, nah kok menandakan kelapa apa? Karena ada apanya tadi? Air di dalamnya ya. Apel tidak ada ya? Jeruk ada tapi dalam pinknya. Silakan kita cek. Jawabannya adalah tepuk tangan. Pertanyaan ketiga, ini ada kata plus ada yang titik-titiknya ini. Gambarnya kok brokoli, tetapi bisa ditebak sangat mudah ya. Apa ini? Serangga. Iya, betul sekali. Lanjutnya, permainan kata-kata tadi dari ketiga pertanyaan tadi sebetulnya guru hanya akan mengantarkan kalian kepada pemahaman kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini ada 4 tujuan. Karena di dalam bahasa Indonesia itu ada berbicara, ada membaca,
menulis, dan juga menyimak. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini, coba kita lihat. Yang pertama, melalui kegiatan berbicara dengan volume dan konteks yang tepat dan jelas, nanti kalian akan dapat membaca cerita atau bacaan dengan intonasi yang tepat. Seperti yang sudah kita bahas di yang lalu ya, kita harus membaca dengan intonasi yang tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dan menyimak, peserta didik kalian nanti dapat memahami unsur-unsur intrinsik suatu cerita. Nanti akan disajikan sebuah cerita. Yang ketiga, melalui kegiatan menulis, nanti kalian dapat menuliskan unsur-unsur intrinsik suatu cerita. Yang keempat, melalui kegiatan berbicara, nanti kalian akan juga berbicara ke depan, mempresentasikan, ya. Nanti kalian akan dapat mempresentasikan unsur-unsur cerita di depan kelas dengan tepat, dengan pemahaman kamu dalam pembelajaran hari ini. Tapi mempresentasikannya harus dengan juga yang menarik, ya, nanti yang mendengarkannya itu senang, ya, minatnya itu jadi terbuka. Bagaimana caranya? Nanti setiap kelompok akan berdiskusi. Jadi nanti kita tidak hanya belajar secara mandiri saja, tetapi juga akan dengan cara berkelompok. Nah, berkelompok, tadi nanti kita akan belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian yang sudah didiagnostik kemarin sama Bu Elis. Masih ingat ya? Ada yang visual, siapa yang kemarin visual? Tunjuk jari. Ya, ada yang auditori, yang kinestetik. Iya. Nanti akan berkelompok. Setuju semuanya? Setuju. Terima kasih. Nah, silakan untuk yang pertama kalian simak bacaan cerita di buku siswa. Silakan boleh dibuka buku siswanya. Halaman 28. Cukup tidak bukunya? Cukup? Kelompok sini sudah ada? Bukunya? Kalau tidak cukup boleh satu buku berdua. Bisa tidak? Bisa ya, dibaca bareng-bareng. Silakan disimak. Halaman berapa? 28. Ya. Mas Rahil sudah? Sudah dibuka? Mas Alia sudah dibuka bukunya? Ya. Silakan boleh dibaca dari sekarang, membacanya sambil memahami. Ya. Boleh dimulai dari sekarang. Silakan dibaca. Sudah paham ceritanya bagaimana? Asik tidak ceritanya? Asik. Siapa yang belum selesai? Sudah semua? Sudah. Lihat samping kanan kiri, ada yang belum selesai membaca? Tidak? Tidak ada? Bisa dilanjut? Bisa. Kalau kalian tadi sudah membaca teks cerita di buku, kali ini agar lebih paham, boleh sambil
dengarkan biar lebih paham. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan membaca. Bacalah dengan seksama teks di bawah ini. Nah, di sini ada cerita, judulnya Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Nah, kita lihat. Nah, apa ya kok bisa menangis? Yuk kita baca dulu yuk agar kita tahu kenapa kelinci ini menangis. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputik kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa, Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan. Aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak, atau berolahraga bersama, saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan, lalu ia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, Ma, tetapi aku tidak mengacukannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan minta maaf pada ibumu, balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh. Cerita yang bisa digunakan kalian. Berikutnya kita lanjutkan. Simak dulu ini. Tadi judulnya apa? Ceritanya? Siapa penulis cerita tadi? Siapa pelakunya? Kelinci kecil ya. Ada kelinci kecil. Terus ada burung pipit. Ada siapa lagi? Pak Rusa. Yang mempunyai kebun wortel siapa tadi? Pak Rusa. Bu, si kelinci kecil tadi keluar dari sarang pamitan tidak ya sama ibunya? Tidak pamitan ya? Diam-diam keluar dari sarangnya. Mau kemana?
lagi ya? Mau apa? Mas Danu? Iya, betul, pinter Mas Danu. Kelinci kecil diam-diam keluar dari sarangnya mau memetik wortel. Punya Pak Musa di kebun Pak Musa ya. Tetapi bagaimana? Ada halangan? Ada. Apa halangannya? Kaki kelinci terangkum batu. Lalu jatuh ke sakitan. Akhirnya ketemu siapa tadi? Burung pipit. Lalu burung pipit bagaimana? Menasihati kelinci kecil. Hanya jangan keluar, memanglah tidak boleh keluar ya. Seperti saat kalian waktu COVID itu, ingat tidak boleh keluar rumah pakai masker, tidak boleh jauh-jauh ya. Kerja saja di rumah saja. Sekolah bagaimana? Di rumah, ya kan? Tapi si kelinci kecil tadi itu tidak patuh pada peraturan yang ada. Nah, tadi itu ada tokohnya, tapi juga ada penokohan. Penokohan itu watak atau karakternya, sifatnya. Bisa dilihat di cerita tadi? Iya. Kita simak. Ini ada unsur-unsur intrinsik cerita. Kalau kita simak tadi, baik di dalam bacaan dan juga di dalam cerita di video tadi, ada ini apa tidak? Ada temanya tidak? Ada. Temanya tadi tentang apa ya? Nah, siapa jadi ada yang bisa mengungkapkan tentang apa temanya? Tentang kelinci kecil yang sial ya? Ya, boleh seperti itu temanya? Kalau kamu memberikan tema itu boleh saja. Ada tema lainnya? Boleh tidak? Ada yang makanya mengungkapkan tema lainnya apa itu? Apa? Kelinci kecil yang tidak patuh pada peraturan, boleh tidak? Temanya. Nah, lalu dilihat ada amanat tidak dalam cerita tadi? Amanat itu adalah pesan cerita yang boleh kamu petik. Amanat itu kita terapkan dalam kehidupan kamu. Ada tidak amanatnya? Apa ya amanatnya kira-kira tadi? Tadi si kelinci kecil itu tidak sesuai aturan. Itu perbuatan baik tidak? Tidak. Boleh dibuat kalimat untuk amanat cerita? Apa? Pak Mas Nabil, amanat cerita yang tadi apa? Tidak boleh mengambil milik orang lain. Boleh. Ya, ada ya tadi ya. Kok malah pergi ke kebun milik Pak Rusa. Tidak boleh mengambil wortel sembarangan, tidak boleh ya. Boleh. Ada lagi? Pasti ada amanat. Nanti boleh dijawab berikutnya karena nanti ada pertanyaan itu juga. Lalu ada latar atau setting. Latar atau setting itu merupakan lokasi atau waktu cerita. Penulis cerita mendeskripsikan latar dengan sangat detail sehingga pembaca dapat membayangkan tempat itu di mana. Itu namanya latar atau setting. Paham? Lalu latar atau setting juga menggambarkan situasi. Situasi di situ bagaimana? Oh, situasi tadi sangat genting karena ada apa? Wabah penyakit. Itu boleh, itu situasi. Jadi latar atau setting itu bisa waktu, bisa apa? Situasi, dan juga bisa tempat. Situasi atau suasana, boleh. Lalu berikutnya ada alur atau plot. Alur atau plot itu merupakan jalannya cerita. Runtutan ceritanya itu bagaimana? Dari awal hingga akhir itu bagaimana? Nah ini, alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita dari awal hingga akhir. Penulis cerita menuliskan alur dengan jelas beserta konflik serta keseruan adegan pada cerita sehingga pembaca setia mengikuti alur cerita. Tadi juga ada konflik, ada tantangan, ada hambatan. Konflik itu menjadikan ceritanya itu lebih seru gitu ya. Tapi tadi juga ketemu si siapa itu?
pemasaran. Tuh. Jadi alur ceritanya menjadi lebih konfliknya lebih menurun sehingga permasalahannya ditenangkan oleh si burung itu. Ya, baik, tepuk tangan biar tidak ngantuk. Boleh tepuk tangan semuanya, tepuk semangat. Semangat, yes. Ya, kita buka buku siswa halaman 30. Boleh dijawab itu di situ ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan? Ya, sudah dibuka Mbak Nila? Mas Adi sudah? Mas Arif? Ada 7 pertanyaan. Nah, kemarin siapa di sini yang kemarin membacanya masih belum begitu lancar? Ya, Mas Adi, Mas Najib, ya. Ke Mas Jiki. Siapa lagi nih? Mas Goni, Mas Riko, ini yang membacanya masih belum lancar ya. Yang masih belum lancar bisa mengerjakan ini nomor 2, 3, dan 4 saja. Dapat dipersiapkan buku tulisnya. Kalau yang membacanya sudah mulai sedang, ini kelas 5, membacanya harus lebih lancar, harus banyak membaca ya di rumahnya. Cerita tak seperti tadi dibaca. Ya, Mas Arya, Mas Farid, Mas Danu, ya, Mbak Maida, Alifah, ya. Ini nanti mengerjakannya di nomor 1 dan 5 saja, ya. Yang membacanya sudah lancar kemarin. Mbak Orel, Mbak Akila, Mbak Fatin, Mbak Andanu, Mbak Alin, Mas Arya, Mas Faza, Mas Hasma, Mas Riza, ya. Mengerjakan nomor 6 dan 7. Silakan dibuka buku tulisnya. Jawaban saja langsung di buku tulis. Ya. Silakan dikerjakan. Tulisannya harus rapi, yang bagus. Mas Doni, yuk belajar tulisnya yang rapi. Mas Doni nomor berapa menjawabnya? Nomor 2, 3, dan 4. Nah, dibuka. Ya, bacakan. Nomor 2 dulu, baru nomor 3 dan 4. Mas Adi nomor berapa? Mas Adi yang membacanya termasuk belum lancar. Ini kakinya boleh turun, ya. Boleh. Yuk, dikerjakan. Mas Aslam mengerjakan nomor berapa? 2, 3, dan 4. Yuk, boleh ditulis yang rapi. Mas Reza nomor 6 dan 7 ya. Yang rapi ya Mas ya, nulisnya ya. G itu turun, C turun, jangan lupa titiknya, C-nya, nih. Buat A-nya harus lengkap, tidak boleh terbuka A-nya ya, biar rapi. Mas Beni mana? S-nya mana S-nya? Yang lebih bagus S-nya. Ya, kita mulai bagus. Lanjutkan. Itu rapi ya. Sudah kelas 5, tulisnya harus rapi. Kanya yang panjang, jangan terlalu pendek. G turun, kan? Jadi kalau sedikit demi sedikit mau berlatih seperti apa yang dipesankan Bu Elis, tulisannya akan lebih rapi. Mas Adi, A-nya bagaimana? Sudah tertutup sih? Nah, lebih rapi kan? Iya, buat A itu jangan terbuka. Nanti dok, seperti
Farid? 1. Mas Vicky sudah berapa? 2. Pinter. Mas Arya? 1. Mas Vicky udah hampir selesai. Siapa yang sudah selesai? Sudah selesai? Mbak Maida? Sudah? Siapa yang sudah selesai? Ya, yang belum lanjutkan. Tidak besar, tapi yang rapi. Mas, sudah selesai? Mas Diki sudah? Ya. Siapa yang belum? Ya, sudah selesai? Ya. Adakah yang kesulitan? Ada yang kesulitan mengerjakan tugas? Mas Najib sudah? Belum. Yuk, selesaikan. Mas Adi ambil. Ambil. Mas Danu, nomor berapa? Ambil. Ya. Tapi Mbak tulisannya. Ini yang belum siapa? Tinggal Mbak Alifah. Sini. Sini sudah semua? Sudah. Yuk. Setelah selesai, nanti kita bahas bersama ya. Siap? Belum. Ya, silakan lanjutkan dulu menjawab. Amanatnya ya. Nomor 1 amanatnya menjawab apa Mbak Nabila? Ya, boleh lakukan itu. Saya mungkin amanat itu tidak ada satu, boleh 2, boleh 3 dalam satu cerita. Orang itu sifatnya. Ya.
Sudah semuanya? Siapa belum? Sudah kan? Sudah? Ya, kita bahas nomor 1 bisa dijawab siapa? Dari Mas Farid mau jawab? Kak Aurel atau Mas Farid? Mas Farid ya. Boleh nomor 1 dibaca. Soalnya dulu dibaca. Oh, soalnya dibaca bersama. Nomor 1. Yuk. Ya, bisa dijawab Mas Farid. Tentang kisah kelinci kecil yang terluka saat hendak mengambil wortel Pak Musa. Iya, tentang kelinci kecil yang terluka saat apa? Mengambil wortel di kebun Pak Musa. Boleh. Apakah ada yang lain? Ambil sama? Ya. Nomor 2, Mas Darul. Yuk, boleh dijawab Mas Darul. Soalnya dibaca bersama? Ya. Siapa tokohnya Mas Darul? Kelinci kecil sifatnya ingin tahu. Terus burung pipit apa? Burung pipit sifatnya bijaksana. Ada yang lain? Kenapa kok bijaksana? Ada yang tahu? Burung pipit sifatnya bijaksana. Menurut Mas Darul kenapa? Kenapa kok burung pipit bijaksana? Hah? Ada yang tahu nggak? Kenapa burung pipit kok sifatnya bijaksana? Apa Mas Arya? Kenapa kok burung pipit dikatakan Mas Darul bijaksana? Sifatnya apa? Siapa yang tahu? Pak Aurel, tahu nggak? Karena bisa menasehati kelinci kecil. Boleh ya begitu ya? Iya, bijaksana bisa menasehati temannya. Kalian bisa tidak menasehati temannya yang melakukan kesalahan? Iya bisa. Itu bisa diterapkan dalam kehidupan kalian ya? Menasehati teman yang tidak atau kurang baik. Boleh. Lanjut nomor 3. Dibaca pertanyaannya bersama. Gimana kita tentang sebelum? Iya. Siapa yang mau menjawab? Ya, Mas Atalah, silakan. Kebun wortel Pak Musa. Di kebun wortel Pak Musa. Ada jawaban lain? Tentu itu. Ya. Pertanyaan keempat bisa dibaca bersama. Kapan cerita tersebut berlangsung? Siapa yang mau menjawab? Arifah, silakan. Siang hari menjelang sore. Siang hari menjelang sore ya? Betul? Betul. Berikutnya, pertanyaan nomor 5. Siapa mau menjawab? Pertanyaan dulu ya, Mas Danu ya. Baca bersama. Apa salah yang terjadi? Awalnya kelinci kecil merasa bosan tinggal di sarangnya berhari-hari, lalu memikirkan pergi ke kebun Pak Musa untuk memetik wortel. Meskipun belum meminta izin ibunya, saat memetik wortel di kebun Pak Musa, kelinci kecil terancam batuk dan sayur, dan dia kesakitan. Iya, runtut sekali ya. Bagus jawabannya. Yang lain bagaimana? Pak Arifah? Sama? Ambil sama? Seperti itu komplit? Ya. Lanjutnya pertanyaan berikutnya. Dibaca bersama. Bagaimana? Siapa mau menjawab? Pak Fatin? Ya. Burung pipit mengajak kelinci kecil berbicara dan menasihatinya. Kelinci kecil urung mengambil wortel Pak Musa. Setelah tidak sakit, ia pulang meminta maaf kepada ibunya. Iya. Terima kasih. Bagus sekali. Ada kata urung mengambil wortel ya. Urung. Urung itu apa? Urung itu apa Mbak Fatin? Tidak jadi. Ya, pintar. Nah, bagus. Hebat. Itu termasuk perbedaan kata ya. Seperti kalian kemarin sudah belajar di kamus ada arti kata-kata yang sulit. Ya. Urung itu tidak jadi. Ya. Bagus. Berikutnya masih ada pertanyaan nomor 7. Dibaca bersama. Mas, dibaca bersama. Ayo.
orang ya, seperti yang tadi diungkapkan Mbak Arel ya. Ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaan sudah terjawab. Adakah masih yang mau bertanya? Bu, ceritanya begini, kalau menurutku ada yang mau mengungkapkan? Tidak ada? Sudah senang? Puas dengan jawaban yang tadi? Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berikutnya, kalau kalian yang sudah mengerjakan secara mandiri ya, sekarang boleh berkelompok sesuai kelompok gaya belajar. Yang kelompok visual boleh di sini. Silakan boleh berpindah, tasnya di bawah, bukunya di bawah. Yang kelompok audito di sini. Yang kinestetik di tengah. Ya, diapit oleh dua kelompok yang lain. Ya, silakan menempatkan diri. Bukunya boleh di bawah. Yang sudah di tempatnya ya tidak usah berpindah. Ya. Dipersiapkan saja. Ini yang sudah duduk sambil melihat tugasnya ini. Kelompok A visual itu nanti menyajikan dan mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Sebetulnya tugasnya sama, menyajikan dan nanti mempresentasikan. Paham semuanya? Sebentar, Mas Diki belum siap, Mas Doni belum siap, duduk dulu semuanya. Dengarkan perintah Telis. Lihat sini semua. Sebetulnya tugas yang visual, yang auditori, dan yang kinestetik itu sama. Ya, menyajikan pemahaman tentang unsur-unsur intuisi. Dan nantinya kalian akan membuat suatu produk yang akan nanti dipresentasikan di depan. Silakan dirembuk di kelompoknya. Kelompok visual mau membuat apa? Di sana ada pilihan. Ada membuat kesimpulan. Ini ya, di sini ada kesimpulan. Boleh main mapping, boleh infografis, boleh lainnya. Tetapi nanti itu dalam bentuk suatu kesimpulan tentang apa? Tentang pemahaman kalian mengenai unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Ada apa saja tadi unsur-unsur intrinsik cerita? 1, tema. 2, tokoh atau tokohan. 3, alur. 4, iya, alur atau setting. Terus ya, ada 5. Berarti nanti dalam tugas kelompok kelima-limanya, kalau nilainya mau sempurna, mau yang
Sudah disepakati setiap kelompok mau membuat apa? Kelompok kinestetik mau membuat apa? Infografis. Ya. Bagus, boleh. Kelompok sini mau apa? Auditory. Mau membuat apa? Data pikiran. Oh, mapping. Boleh. Kelompok sini sudah disepakati membuat apa? Apa? Data kesimpulan. Data kesimpulan saja. Catatan kesimpulan nanti Bu Guru ada kalimat tumpang. Kalimat tumpangnya boleh mencontoh ini. Untuk catatan kesimpulan boleh melengkapi kalimat tumpang. Ya, ini kelompok visual boleh melengkapi. Ya, yuk kerja semua. Yang mau menjawab nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Yuk, ada berapa kalimat tumpang? 5. Dibagi. Yuk, mau menjawab ya? Pak Nabi juga menjawab, Mas Adi menjawab. Yuk. Sini kerjanya kompak semuanya. Siapa tidak bekerja? Dada. Ya, yuk. Kita mulai mewarnai. Yuk. Siapa buka lem? Sudah ada lemnya belum?
Dalam auditori sudah? Sudah? Sekarang di rembuk siapa yang mau presentasi? Kelompok visual siapa yang mau presentasi? Kelompok kinestetik siapa yang mau presentasi? Yuk kita tunggu kelompok visual yang belum ya. Setelah itu kalian presentasi. Siapa yang mau maju dulu? Yang selesainya tadi jawab siapa? Bapak auditori mau maju dulu? Ya, boleh. Yang kedua kelompok kinestetik maju. Lalu berikutnya kelompok nanti dulu kelompok
setiap akhir kegiatan itu guru senang pasti menanyakan, kalian senang tidak belajar hari ini? Hah? Ini pertanyaannya, siapa yang hari ini pembelajarannya kok membosankan, merasa seperti itu? Bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Ada yang tidak senang? Tadi di dalam kerja kelompok bagaimana, mungkin ada hambatan, ada halangan? Tidak? Ada yang merasa tidak senang? Hah? Bagaimana perasaan kalian? Senangnya kok sambil ngantuk? Mas Aslan, bagaimana perasaannya? Senang. Saat kerja kelompok itu bekerja enggak? Senang enggak? Senang ya? Senang? Senangnya kenapa? Untuk jadi bisa mengungkapkan perasaannya, senangnya kenapa? Mas Najib mau mengungkapkan senang untuk pembelajaran hari ini. Kenapa Mas Najib semuanya? Wah, Mas Najib senang karena hari ini bisa mendengarkan cerita. Tepuk tangan untuk Mas Najib. Senang ya sekolah ya? Iya, yang rajin ya. Wah, semangat AMBK. Iya, Mas Danu, senangnya kenapa berarti dari tadi? Bervariasi, bervariasinya bagaimana? Menyenangkan, bervariasi menyenangkan. Ada yang tahu kok bervariasi pembelajaran hari ini? Hah? Mungkin karena tadi sudah bisa melihat apa? Video, mendengarkan video ceritanya. Ada yang suka dengan membaca teks ya, ada tugas mandirinya, ada tugas kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Dengarkan adalah unsur-unsur intrinsik cerita itu ada berbagai macam unsur, ada tema, ya, ada alur, tokoh dan penokohan, ada apa? Ama, nah gitu ya. Kemudian pembelajaran hari ini, besok bahasa Indonesia lagi, kita kembali ke materi yang berikutnya. Ya, ada materi lanjutan dari unsur-unsur cerita. Besok kalian akan berlatih menulis cerita pendek. Boleh ceritanya Fabel, boleh yang lainnya yang kalian sukai. Yang jelas pembelajaran berikutnya pasti juga akan menyenangkan. Nah, perasaan senang yang hari ini kalian rasakan nanti boleh diungkapkan dengan